Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 PTK ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas. Di sini saya Ayu Wahyuni sebagai moderator dengan NPM 18160023. Dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Jung Prastianingsih, NPM 18160006. Perkenalkan, nama saya Adela Devi Lorenza, NPM 18160003. A. Pengertian teknik dan alat pengumpulan data. Creswell menyatakan bahwa penelitian tindakan secara metodologis termasuk pada gabungan kualitatif-kuantitatif. Pengumpulan data dalam PTK seperti pada umumnya, suatu penelitian adalah dengan menggunakan instrumen. Instrumen memegang peranan yang sangat strategis dan penting dalam menentukan kualitas suatu pendidikan. Karena validalitas atau kesahihan data yang diperoleh akan sangat ditentukan oleh mutu atau keliru. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang ditempuh peneliti untuk mengumpulkan data dengan alat yang cocok untuk digunakan dalam penelitian. Sedangkan alat pengumpulan data yang langsung digunakan harus sesuai dengan teknik pengumpulan data. Misalnya, teknik observasi langsung dengan alatnya pedoman observasi. Teknik komunikasi langsung dengan alatnya panduan wawancara. Teknik komunikasi tidak langsung dengan alatnya angket. Teknik pengukuran dengan alatnya tes. Teknik studi dokumenter dengan alatnya dokumen. B. Macam-macam pengumpulan data. Pengumpulan data melalui observasi. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan observasi. Di antaranya, 1. Memperhatikan fokus penelitian, kegiatan apa yang harus diamati, baik yang umum maupun yang khusus. Yang kedua, menentukan kriteria yang diamati, dengan terlebih dahulu mendiskusikan ukuran-ukuran apa yang digunakan dalam pengamatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah observasi. Dalam melaksanakan observasi, ada beberapa langkah atau fase utama yang harus dilakukan. Yang pertama, pertemuan perencanaan. Dalam menyusun rencana observasi, perlu diadakan pertemuan bersama untuk menentukan urutan kegiatan observasi dan menyamakan persepsi antara observer pengamat dan observe yang diamati mengenai fokus permasalahan yang akan diamati. Yang kedua, observasi kelas. Dalam fase ini, observer mengamati proses pembelajaran dan mengumpulkan data mengenai segala sesuatu yang terjadi pada proses pembelajaran tersebut, baik yang terjadi pada siswa maupun situasi di dalam kelas. Yang selanjutnya, diskusi balikan. Dalam fase ini, guru sebagai peneliti bersama dengan pengamat mempelajari data hasil observasi untuk dijadikan catatan lapangan dan mendiskusikan langkah-langkah selanjutnya. Kegiatan ini harus dilaksanakan dalam situasi saling mendukung atau mutually supportive, serta didasarkan pada informasi yang diperoleh selama observasi. Yang selanjutnya, itu jenis-jenis observasi. Yang pertama, observasi. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, angket dan kuesioner. Yang keempat, pedoman pengajian data peneliti, dokumen. Yang kelima, tes. Yang keenam, rekaman foto, slide, tip dan video. Yang ketujuh, catatan harian, dan yang ke-8, catatan lapangan. Yang E, teknik dan alat pengumpulan data dalam PTK. Yang pertama yaitu teknik pengumpulan data PTK, yaitu tes dipergunakan untuk mendapatkan data hasil belajar siswa. Yaitu yang selanjutnya, observasi dipergunakan untuk mengumpulkan data tentang aktivitas siswa dalam PBM dan implementasi pembelajaran kooperatif tip Jigsaw. Yang selanjutnya itu wawancara, yaitu untuk mendapatkan data tingkat keberhasilan implementasi pembelajaran kooperatif
Yang selanjutnya yaitu diskusi antara guru, teman, dan kolaborator untuk refleksi hasil siklus PTK. Yang kedua yaitu alat pengumpulan data PTK. Yang pertama yaitu tes menggunakan butir soal atau instrumen soal untuk mengukur hasil belajar siswa. Yang kedua yaitu observasi menggunakan lembar observasi untuk mengukur tingkat keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar matematika. Yang ketiga yaitu wawancara menggunakan panduan wawancara untuk mengetahui pendapat atau sikap siswa dan teman-teman tentang pembelajaran komparatif. Yang selanjutnya yaitu kuesioner, yaitu untuk mengetahui pendapat atau sikap siswa dan teman sewajar tentang pembelajaran kooperatif. Yang selanjutnya itu diskusi menggunakan lembar hasil pengamatan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.